Bahasa kerennya, landscape sosial masyarakatnya sedang terjadi apa? Ada masalah apa pada masa itu? Sehingga surat ini turun. Dan kita bisa baca situasinya. Tolong ingat ini baik-baik ya. Ingat baik-baik. Quran itu saat diturunkan, itu bukan kitab bacaan sifatnya, tapi kitab pedoman kehidupan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal, pedoman berkehidupan bagi seluruh manusia. Jadi semua yang terkait dengan Al-Quran, baik itu hurufnya, bahkan harakatnya, kalimatnya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ayat itu turun dan kondisi masyarakatnya, itu akan menjadi pedoman hidup bagi setiap generasi yang berkehidupan di setiap zaman. Jadi nanti yang disebut oleh Al-Quran itu bukan hanya cerita ketika mengisahkan sesuatu, tapi hikmah yang terdapat pada cerita itu, substansinya terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Kalau menemukan suasana seperti itu, solusinya begini, itu maksudnya. Kan banyak kisah tentang Fir'aun misalnya kan. Saya ambil satu contoh saja, Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama aslinya. Saya sering katakan, dalam kaidah tafsir itu sederhana. Kalau disebutkan sosok berupa inisial, bukan nama aslinya, tapi inisialnya atau gelar yang melekat padanya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan sosok yang berbeda, memiliki gelar yang serupa, ya, dan melakukan substansi inti persoalan yang sama. Kalau menemukan yang seperti itu, maka solusinya begini, begini, begini. Firaun itu kan dari kata faraoh, ya, nama yang melekat untuk gelar, kedudukan, pemimpin, raja, pemimpin. Ya, maksudnya apa? Kalau jadi pemimpin di level apapun, ini berpotensi ada persoalan seperti ini. Misalnya keangkuhan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu angkuh dengan kedudukan. Ya, kalau angkuh dengan harta namanya bagha. Makanya Qarun disebut dengan bagha. Ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Itu kan di Al-Qasas demikian. Jadi Qarun bagha, Qarun itu angkuh dengan hartanya, Fir'aun angkuh dengan kedudukannya. Jadi orang-orang yang sekarang misalnya Anda bekerja di level manapun, dititipkan kedudukan, kedudukan itu cenderung akan membawa potensi angkuh dalam bersikap. Jadi apapun, jangan berpikir ke yang tinggi-tinggi dulu. Anda level biasa, ya, naik mobil masih santai. Begitu naik lebih tinggi lagi, fasilitas lebih lengkap, itu gaya bisa berubah. Gitu kan? Di fisika kan begitu juga. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gitu kan? Ini bab gaya tuh seperti itu. Kalau misalnya hartanya baru 1 juta, tawadu F2-nya. Naik mobil, sedekah, gitu kan? Tapi kalau sudah 1 miliar, berubah. Ya kan? Waktu posisi pegawai biasa masuk kantor masih buru-buru, ya, udah kelasnya direktur, nunggu satpam baris dulu baru masuk gitu. Terus sebelum dilantik udah tebar kartu nama kan, ya, ternyata salah posisi gitu. Nggak jadi dimutasi. Nah ini F1 sama dengan F2, hati-hati. Nah itu maksudnya demikian, makanya turun ayat-ayat untuk kita pelajari berikutnya. Jelas sampai sini? Oke ya. Nah ini faidahnya seperti itu, manfaatnya demikian. Nama surah, tempat surah, waktu turunnya surah. Turunnya di mana? Waktu turunnya 4, sebab turunnya. Kalau terkait Al-Quran disebut dengan asbab nuzul atau sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud namanya. Ya. Ini ada sababun nuzul atau asbabun nuzul. An-nuzul. Makanya kita dengar nuzulul Quran. Ya. Kalau hadis sabab al-wurud. Wurudul hadis. Sebab wurud, wirid, ya, dibacakannya, disampaikannya, diterima hadis itu sebabnya apa? Ya, kalau cerita namanya asbabul muncul. Ya, munculnya kenapa gitu ya. Yang terakhir itu enggak ada. Nama surat
tempat surat, waktu surat, sebab turunnya surat. Mungkin ada tambahan sedikit, ini juga untuk menguatkan tokoh-tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat dalam proses turunnya surat ini. Nanti menarik nih cerita tentang ini, nyambungnya ke sirah, nyambung tentang keadaan. Kita lebih mengerti suasananya. Ini nanti yang kita akan urai dulu. Kemudian nanti yang keenam, identifikasi surat. Misalnya berapa ayat? Al-Infitar ini berapa ayat? 19 ayat. Berapa kalimat? 80 kalimat. Berapa huruf? 327 huruf, ya. Nah, sampai ke situnya. Nanti gali satu-satu dan seterusnya. Ini nanti kita akan coba kaji. Nanti kalau paham begitu, enak ngaji Qur'annya itu, ada keindahan dalam segi bahasanya, pilihan hurufnya dan sebagainya. Dan kita sadar bahwa ini mukjizat. Ini kalamullah, bukan kalamul bashar. Jelas sampai sini? Baik ya. Nah, yang ketujuh baru terkait dengan referensi, supaya nanti ada sanad, supaya kajiannya tidak ngarang. Agama ini dijaga dengan sanad, supaya tidak semua orang itu bisa berpendapat. Gak bisa kita bicara agama menurut pendapat saya. Anda siapa? Begitu pentingnya pendapat Anda gitu kan, harus didengar gitu. Jadi kita nanti akan runtut dengan sanad, di kitab apa kita bisa dapatkan, kalau hadis-hadisnya di mana, kalau ayat-ayatnya seperti apa, kalau menjelaskan ulama-ulamanya siapa gitu ya, supaya nanti kajian kita punya legitimasi yang kuat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah yang akan kita kaji surah Al-Infitar. Izin saya tuliskan, saya kembali. Al-Infitar. Al-Infitar ya. Ada juga yang menamainya dengan permulaan surahnya. Jadi penamaan surat ini ada yang langsung Nabi sebutkan, langsung disebutkan misalnya melalui bahasa-bahasa hadis Nabi. Seperti misalnya surah Al-Fatihah, ya kan? Kadang disebut dengan Ummul Kitab, kadang disebut dengan Sab'ul Mathani, kadang disebut dengan Al-Fatihah yang puncaknya. Karena kenapa? Ada kalimat-kalimat Nabi yang melekat di dalamnya. Ada yang ulama kemudian berijtihad dengan mengeluarkan nama itu berdasarkan dominasi ya kata yang ada di dalam surat itu, atau terambil dari mula ayat yang ada di dalam surah itu. Ya, misal di sini surahnya dibuka dengan idzas samaa'u fatarat. Nah, sifat dari infatarat itu namanya infitar. Infatara yanfatiru infitaran. Karakter yang terkait, sifat yang terkait, penjelasan yang terkait dengan sesuatu dikembalikan kepada masdarnya. Ya, bentuk kata bendanya. Ya, jadi infatara yanfatiru infitaran, maka diberi nama dengan al-infitar. Ada yang mengambil langsung dengan ayat pertamanya, idzas samaa'un fatarat. Surat apa ini? Surat idzas samaa'un fatarat. Jelas? Ya, sama dengan ketika kita menamakan surat Yasin. Pembukanya apa ayat pertamanya? Yasin. Surat Toha, Toha. Tapi surat yang kedua namanya apa? Kenapa bukan Alif Lam Mim? Karena dominasi yang terdapat di dalamnya kisah tentang Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim banyak. Pembuka Ali Imran apa? Alif Lam Mim. Al-Ankabut apa? Nah, jadi banyak Alif Lam Mim di Quran itu ada, disebutkan di beberapa surah. Tapi nanti yang dominasinya apa yang ada di dalamnya? Kembali ke sini dengan cepatnya. Al-Infitar nama pertamanya, nama keduanya sesuai dengan ayat pertamanya. Idzas samaa'un fatarat. Tiga, kadang disebut juga dengan surah munfatirah. Ini jarang didengar ya. Al-munfatirah. Munfatirah.
Coba buka surah ke 39 ayat 18. Zumar. Was-samaa'u munfatirun bih. Ada ayatnya? Baik ya? Was-samaa'u munfatirun bih, dan langit itu mulai akan terbelah. Ya, bagaimana proses terbelahnya dijelaskan di Al-Infitar. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Jelas? Baik, jadi kenapa disebut dengan munfatirah? Apa bedanya infitar dengan munfatir? Kalau infitar itu keterangannya secara umum terbelah. Munfatir itu proses terbelahnya. Ya, misal saya katakan begini, langit terbelah. Langit terbelah, infataratis sama infatarat, langitnya terbelah. Ketika mulai terbelah itu berproses, proses terbelah, gayanya mulai luntuh semua, gravitasi runtuh dan sebagainya, karena terbelah habis, ya. Maka kita katakan rubah ke dalam bentuk MUI, mu'i munfatir. As-sama munfatirah, mulai prosesnya terbelah. Jelas? Halo? Nah, itu ya. Jadi maksud saya ketika Anda menemukan kalimat ini dengan kalimat ini dengan kalimat ini, paham perbedaannya. Keterangan yang menunjukkan langitnya terbelah disebut infitar. Pada suasana kiamat nanti langit akan terbelah. Bagaimana terbelahnya? Nah, proses yang berlangsung saat terbelah itu disebut dengan apa? Munfatirah. Tahapannya, cara kerjanya infatarat. Jelas? Ya, surat apa ini terbelahnya langit? Bagaimana cara kerjanya langit terbelah? Turun ayatnya. Idzas samaa'un fatarat. Ketika langit itu mulai bekerja atas perintah Allah untuk terbelah, puff, habis semua. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat keduanya, ayat tiganya. Konsekuensi pada manusianya apa? Terus sampai ayat 19. Itu yang nanti kita akan kaji. Paham di sini? Alhamdulillah. Ya. Teruskan. Tempat turunnya surah sebelum kita masuk ke tempat turunnya surah, kita sebutkan dulu salah satu hadis yang terkait dengan nama surat ini. Anda boleh tuliskan referensinya. Ya, ini sekaligus poin nomor 7. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 701. Saya insya Allah sudah baca ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 465. Ada riwayat yang agak rinci dalam Sunan Abu Daud. Nomor hadis 790. Rawinya yang meriwayatkan hadis ini siapa tokohnya? Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rawinya yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah. Tokoh yang menjalani peristiwa di hadis ini namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi Jabir menceritakan tentang riwayat yang terdapat di hadis ini, ya, yang terjadi dialami oleh Mu'adz bin Jabal. Jelas? Halo? Nah, seperti apa kisahnya? Saya terangkan dulu, nanti baru kemudian masuk kepada kalimat nama ini. Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat ahli Quran, ahli wahyu, dan gemar salat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga dipercaya sebagai imam di daerahnya, di lingkungannya, di komunitasnya. Ya. Jadi kalau sholat dengan Nabi kebiasaannya, misal nih ikut sholat isya dengan Nabi, setelah selesai pulang ke tempatnya ngimamin sholat isya di tempatnya. Jelas? Nah, ini sekaligus juga Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah hukum diperkenankannya orang yang sudah sholat mengimami jamaah baru yang belum sholat ketika dilihat pada jamaah itu tidak ada yang layak kapasitasnya menjadi imam misalnya. Jelas? Misal di Masjid An-Nur ini sudah selesai nih sholat zuhur, ya, tiba-tiba ada golongan masbuk, tuh kan, Mas Kevin, Mas Asep, Mas siapa tuh, pokoknya masbuk lah gitu ya.
Nah, tapi dilihat dari wajahnya, ini kualifikasinya itu saling tunjuk-tunjuk. Nggak ada yang kompeten jadi imam misalnya. Maka boleh salah satu jamaah ini yang terbiasa sholat mengimami kembali, bersedekah dengan menjadi imam untuk jamaah yang baru datang itu. Jelas? Nah, kecuali pada diri mereka ada yang punya kapasitas menjadi imam. Nah, Mu'adz demikian, kalau sholat dengan Nabi, pulang ke daerahnya, pulang ke kaumnya. Kalau kita lah dekat lah, misalnya beda RW dikit jalan, ya ngimamin di tempat beliau. Nah, satu ketika kejadian, sahabat itu kan sifatnya begini Bapak Ibu, tolong catat betul ini ya, supaya paham dalam ilmu hadis nanti. Kalau nggak paham jadi masalah memahami hadisnya. Imma pahamnya salah atau salah paham. Sahabat itu hanya akan mengamalkan apa yang beliau lihat langsung dari Nabi, sepanjang pernah berhubungan langsung dengan Nabi. Misal nih, sholat, melihat Nabi sholat seperti apa, itu yang diamalkan. Walaupun dapat informasi dari teman yang lain, pada gerakan yang sama Nabi mengerjakan dengan cara yang berbeda, tetap yang dipertahankan itu yang dilihat, yang dialaminya. Jelas? Contoh, ada yang pernah dengar Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi SAW. Wa'il bin Hujr. Kalau Abu Hurairah pernah dengar? Nah, Abu Hurairah itu bukan Wa'il bin Hujr. Saya ulang ya. Ada yang pernah dengar namanya sahabat Wa'il bin Hujr? Belum. Kalau Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah itu bukan Wa'il bin Hujr. Paham nggak? Nah, Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sar. Ya, itu nama mu'allafnya. Sebelum mu'allaf namanya Abdus Syams. Abdus Syams, hambanya matahari. Nah, karena majusi. Ya, kemudian gelisah mencari, fitrahnya bekerja. Kan fitrah itu kecenderungan beragama, mencari lagi untuk bertuhan. Pasti ada, setiap manusia itu punya kecenderungan mencari dalam jiwanya. Ya. Makanya Allah sampaikan di Quran surah 30 Ar-Rum ayat 30. Coba cari kalau sedang gelisah mencari agama yang benar, mencarinya dengan benar. Dengan hanif namanya, lurus, benar, objektif. Tidak dipengaruhi oleh kecenderungan perasaan-perasaan yang salah. Kalau benar, mencerdanya akan benar. Ini yang dimaksud fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu, kaji, analisis, pahami kepada ketentuan ad-din itu. Kalau ingin berad-din, mencari agama yang benar, sifat kita mesti hanif. Nah, itulah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah itulah yang menjadikan manusia itu cenderung mencari mana agama yang benar, cari, meriset. Di Jepang tuh dulu, periode dulu sampai setahun, Bu. Sampai betul-betul yakin berislam. Ada yang begitu. Dipakai, jadi otaknya dipakai, akalnya dipakai, fisiknya dipakai. Nabi Ibrahim mencontohkan, kok bisa ya? Ini masyarakat di tengah kehidupan saya mendewakan matahari, bulan, kemudian juga benda langit. Gitu? Sementara beliau lihat, dianalisis, dicek itu, kok bisa matahari itu terbit siangnya, malamnya tenggelam, masa Tuhan tenggelam? Dipikirin tuh. Terus bulan gitu, bulan, menuhankan bulan, bulan malam aja, lebih kecil dari matahari, habis itu tenggelam juga, muncul siang, tenggelam. Dan dilihat benda-benda langit, ya, oh ini ada planet ini, Mars nih, besar nih, kan? Kaukab, ya, begitu dicek, dilihat, hilang juga. Ah, Tuhan nggak mungkin tenggelam, Tuhan nggak mungkin hilang, harus punya kuasa dan sebagainya. Disitulah kemudian mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Kapan bisa ini wajah tuh? Kalau ininya hanif, bersih, benar-benar pengen nyari, benar-benar mencari kebenaran, bukan ingin mencari pembenaran. Makanya kalau dialog agama itu, dialognya dilakukan lintas agama dengan tokoh-tokoh dengan jiwa yang hanif, mencari kebenaran, pasti akan ditemukan. Jelas sampai sini? Nah, ini beliau ini termasuk pencari nih, ingin menemukan kebenaran. Sehingga dari Majusi gelisah, nganalisis, pindah Kristen. Ketika dianalisis bingung juga, terus dengar informasi. Ya, informasi ini didengar oleh beliau itu dalam waktu kurang lebih usia Nabi itu udah 60 tahun tuh. 3 tahun sebelum Nabi meninggal.
tahun ke-7 Hijrah kurang lebih.